warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sesi kali ini bersama saya Gita Putri Zahrani akan mewawancarai seorang dosen pengajar mata kuliah manajemen keuangan yaitu Bu Kety. Jangan lupa saksikan terus. Permisi Bu, bisa minta waktu sebentar? Bisa, silakan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Gita Putri Zahrani. Saya ingin bertanya tentang analisis resiko. Untuk pertanyaan yang pertama, itu menurut Ibu resiko terbesar apa sih yang dihadapi mahasiswa saat ini? Apakah akademik, finansial, sosial, ataupun kesehatan? Oke, kalau menurut saya sendiri resiko yang paling sering dihadapi mahasiswa sekarang ini resiko sosial. Saya bilang sosial karena menurut saya memang yang paling berdampak sekali sekarang itu adalah bagaimana kita bersosialisasi dengan adanya digital sekarang ini ya. Menurut saya dengan adanya sosial media sekarang ini banyak sekali mahasiswa itu minat belajarnya kurang karena pengaruhnya pergaulan misalkan. Pergaulan itu bisa jadi kalau misalkan salah gaul anaknya jadi malas belajar gitu kan ya, jadi banyak jalan, ngopi dan sebagainya, bahkan sampai dugem. Kalau misalkan sosial media sendiri, yaitu tadi kalau misalkan mereka tidak bijak dalam menggunakan, sekarang itu saya lihat anak-anak itu lebih sering googling dalam belajar daripada membaca buku. Jadi dalam presentasi pun itu bertanya pakai Google, jawabnya juga dari Google. Saya ngerti sayangkan itu, padahal sebenarnya digital ini kan untuk memudahkan kalian dalam mencari, tapi sayangnya malah dipergunakannya seperti itu. Kemudian sosial media ini juga malah jadinya tuh anak-anak sekarang lebih sering scroll sosmed daripada belajar. Saya nggak lihat itu sendiri. Kalau risiko finansial dan finansial deh ya, kalau finansial itu menurut saya tidak terlalu karena sekarang bisa dibantu dengan beasiswa ya. Kesehatan sendiri menurut saya bisa di manage ya, yang penting anaknya bisa menjaga kesehatan. Kalau risiko akademik sendiri ya yang penting rajin-rajin belajar lah. Intinya kan itu, ngikutin ini apa yang diberikan oleh dosen. Oke baik, berarti dari pernyataan Ibu itu berarti yang paling berpengaruh itu dari sosial ya Bu? Ya benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari berbagai jenis resiko keuangan, ada likuiditas, kredit, pasar, suku bunga, valuta asing. Menurut Ibu, mana sih yang paling sering terjadi di perusahaan Indonesia dan itu mengapa? Kalau menurut saya dalam perusahaan risiko yang paling sering terjadi itu risiko kredit. Sebelum likuiditas ya, bawahnya likuiditas. Yang paling atas itu menurut saya risiko kredit, karena contohnya ya kayak di perbankan lah ya. Di perbankan itu kan banyak sekali terjadi kredit macet, gagal bayar. Jadi banyak kredit yang sudah disalurkan tapi tidak dibayar oleh nasabahnya ini. Atau dari likuiditas juga bisa, karena itu tadi kurangnya perusahaan dalam memanage keuangan tadi, sehingga aset lancarnya dia tidak bisa memanage aset lancarnya dengan baik kan. Jadi perusahaannya itu tidak likuid, tidak bisa dibayar gaji karyawan contohnya. Baik Bu, jadi yang paling beresiko di keuangan itu ada kredit dan likuiditas ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman Ibu, resiko apa yang sering diabaikan mahasiswa Gen Z tapi berdampak besar di masa depan? Yang paling sering diabaikan sama Gen Z itu menurut saya risiko finansial deh. Karena menurut saya Gen Z sekarang kurang financial plannernya kurang. Jadi apalagi menurut saya termasuk hedon ya. Jadi anak-anaknya ya, gaya hidupnya luar biasa, tidak bisa mereka berani mengambil barang yang kredit, contohnya kredit, terus juga pinjol juga sudah berani. Dia juga belum ada rencana keuangan di masa depan, contohnya beli rumah, mobil dan lain-lain. Di Gen Z lebih ke sesuatu barang yang sifat gaya-gayaan lah kita ngomong. Menurut saya sih ya risiko finansial. Baik, berarti yang paling beresiko itu ada resiko finansial ya Bu. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas ketersediaan waktu Ibu. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, dari wawancara tersebut terdapat tiga resiko yaitu sosial, kredit, dan resiko finansial. Disimpulkan bahwa setiap orang ataupun bidangnya punya tantangannya masing-masing. Kita tidak hanya mengetahui tapi juga kita mengetahui cara mengatasi resiko tersebut. Semoga kita dapat memahami tentang manajemen resiko. Baik teman-teman, memasuki sesi selanjutnya yaitu kami akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswi dari ITK. Nah, sebelum kita masuk ke sesi wawancara, sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Bener. Oke, dimulai dari Mas yang ada di sebelah sini. Mungkin bisa perkenalkan nama, jurusan, dan prodinya. Nama aku Anasala Mustaqim dari jurusan Teknik Kelautan, Fakultas Pembangunan Berkelanjutan, dan umur aku 20 tahun. Ya, halo semuanya. Kenalin, aku Lisa dari Teknik Logistik, Fakultas FRTI, umur aku 19 tahun.
karena kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi siapa cepat. Di sesi siapa cepat ini yang angkat tangan yang bakal menjawab duluan ya. Oke, setuju nggak teman-teman? Setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sesi 1 yang pertama. Kalian pernah dengar gak sih kasus Adam Air dan Sariwangi? Dua-duanya ini bangkrut karena gak mampu mengelola manajemen resiko. Jadi menurut kalian resiko apa sih yang muncul dari kedua perusahaan tersebut? Jadi nanti saya hitungan ketiga, teman-teman bisa angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Nah, Jadi kalau yang dari Adam Air ini lebih ke resiko operasional di manajemennya. Sedangkan kalau di Sariwangi itu lebih ke finansialnya Kak, seperti itu. wah bagus banget sih jawaban dari Kak Anas. Dimana teman-teman sudah bisa membedakan jenis resiko yang terjadi di dua perusahaan itu, baik dari Adam Air dan Sariwangi. Yang artinya kalian paham bahwa setiap perusahaan itu punya risiko yang berbeda-beda. Mungkin bisa dilanjut ke sesi pertanyaan kedua. Oke, terima kasih Kak Indah. Kita lanjut ke sesi pertanyaan siapa cepat yang kedua ya, Kak Anas dan Kak Lisa. Aturannya masih sama, dimana siapa yang paling dulu angkat tangan itu yang dapat kesempatan untuk menjawab. Langsung aja ke pertanyaannya. Menurut kalian nih, apa sih resiko terbesar di bidang yang sedang kalian tekuni sekarang, dan bagaimana cara kalian mengendalikan resiko tersebut? Saya hitung dari 1 sampai 3, angkat tangan ya yang bisa menjawab. 1, 2, 3. Oke, Kak Lisa dipersilahkan. Oke, jadi kan ngomong tentang resiko ya. Nah, saya sendiri kan dari prodi teknik logistik. Nah, biasanya resikonya itu tentang keterlambatan distribusi, yang dimana itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, gimana sih cara kita menanganinya? Biasanya tuh kalau misalnya dalam pengiriman barang, kita bisa monitoring dengan pakai teknologi. Jadi kita bisa tahu nih barangnya tuh ada di mana. Wah, menarik banget nih teman-teman jawabannya Kak Lisa. Soalnya kan kami ini dari bisnis, jadi cara ngelihat risikonya itu beda sama yang ada di teknik logistik. Kalau di bisnis itu lebih ke manajemen dan strategi. Nah, bener banget. Jadi sudah jelas nih bisa membedakan manajemen risiko baik dari perusahaan dan jurusan masing-masing. Maka kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu siapa benar. Nah, di sesi siapa benar ini semuanya berhak menjawab pertanyaan tersebut. Oke, lanjut ya teman-teman, Kak Lisa dan Kak Anas. Kalau tadi kita udah masuk ke sesi siapa cepat, sekarang kita pindah ke sesi siapa benar. Di mana sesi ini kami bakal kasih pertanyaan pilihan ganda dan kalian berdua tinggal jawab aja menurut kalian mana yang paling benar. Gak usah tegang dan santai aja ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Risiko terbesar kalau nunda-nunda tugas sampai deadline adalah jawab pilihan yang A, dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi, B, panik, begadang, dan kopi jadi teman sejati, C, tugas selesai sendiri karena magic, dan yang D, bisa mabar tanpa rasa bersalah. Nah, coba yuk kita mulai dari Kak Lisa dulu deh, baru ke Kak Anas. Menurut Kak Lisa, jawaban yang benar yang mana? Kalau menurut aku jawabannya B. Karena kita kejar deadline kan, pasti kita panik, terus kita begadang, terus jadi kopi jadi teman kita ya. Bener banget sih, nggak cuma Kak Lisa aja, kita juga kayak gitu sih kopi kan. Bener-bener. Oke, untuk Kak Anas gimana nih jawabannya? Jawabannya B juga sama kayak Kak Lisa. Oh sama. Oke, benar banget nih Kak Lisa dan Kak Anas untuk jawabannya. Risiko nunda tugas itu ya ujung-ujungnya pasti panik, begadang, dan kopi tentunya akan jadi teman sejati. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kalian udah siap belum? Udah. Oke. Sekarang, risiko karir kalau mahasiswa nggak pernah magang dan nggak bikin portofolio secara digital adalah A. Lulus tapi bingung kerja apa, B. Jadi CEO otomatis, C. Rekrut langsung DM kamu, D. Bisa jadi remote di Bali tanpa pengalaman. Nah, sekarang kita mulai jawab pertanyaannya dari Kak Anas. Oke, jawabannya itu yang A. Mungkin Kak Anas bisa kasih alasannya kenapa sih lulus bingung kerja di apa? Karena dari portofolio itu pasti dari HR-nya tuh bisa lihat pengalaman kita dan juga selama kita di kuliah tuh kayak apa, seperti itu kan. Bener banget, mungkin bisa lagi ke Kak Lisa untuk menanggapi jawabannya. Sama sih kalau dari aku, lulus tapi bingung kerja apa, karena kita nggak punya pengalaman juga kan, dan biasanya tuh kerjaan tuh ngelihat dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, sekali lagi nih jawaban Kak Anas dan Kak Lisa bener. Karena kalau kita tanpa portofolio, kita ini nggak bisa untuk meramal pekerjaan. Karena pasti bingung nih, HRD-nya harus melihat histori kita mulai dari mana. Makasih banyak ya Kak Anas dan Kak Lisa atas jawabannya yang udah diberikan kepada kami berdua. Jadi dari kami berdua ini jadi nambah nih. Terus juga jadi tahu dan bisa kebayang bahwa resiko itu bukan cuma dari hal-hal yang besar saja, namun juga bisa muncul dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Nah, bener banget. Terima kasih ya Kak Lisa dan Kak Anas. Semoga kita ketemu di
perjumpaan selanjutnya dengan materi yang berbeda ya. Nah, teman-teman, bagi dunia bisnis seperti Sariwangi dan Adam pasti memiliki resiko maupun juga di dunia mahasiswa itu pasti adanya. Benar banget. Itu sebenarnya nggak masalah, asal kita tahu cara untuk mengatasi atau mengelola. Intinya, apapun jurusan dan kegiatannya, kita harus sadar risiko dan mengatur mulai dari sekarang. Bener banget, pelan-pelan aja, yang penting konsisten dan tahu arah yang mau dituju. Sama belajar mengelola resiko sejak dini, mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengatur waktu, membangun kebiasaan baik, dan berani mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Nah, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you.